Halo guys, akhirnya kembali lagi sama saya Daniel Christian. Dan seperti biasanya, kalau sudah kembali ke sini artinya kita mau review hotel-hotel budget yang ada di Surabaya. Nah, tadi kita sudah nyari-nyari nih, banyak hotel. Kita cari-cari ke sana sini hotel-hotel yang ada di daerah Surabaya, khususnya di daerah Surabaya Barat. Ternyata banyak yang menolak untuk direview. Nah, alasannya kenapa ya kok mereka menolak itu? Apakah mereka menyembunyikan sesuatu? Wah, tidak tahu ya. Nah, ada yang minta surat, ada yang bilangnya ya nanti kami kabarin secepatnya. Ya, kita juga sudah mulai putus asa karena deadline-nya sudah dekat ya. Ya, ya udah akhirnya kita, tapi karena kami orang-orang yang semangat untuk mereview hotel, tidak semudah itu dong kita menyerah. Dan akhirnya setelah perjalanan yang cukup jauh, cukup lama, 2 jam nggak ngapa-ngapain ya, cuman batin dalam hati hotel mana ini yang mau kita review. Akhirnya setelah kita keliling-keliling, dapat juga nih akhirnya satu hotel. Di mana tuh? Ini di depanku. Wah, Wah, ini dia Box Hotel atau nama lainnya Sans Hotel. wah, kok bisa tahu ya kita? Iya. Dari kita yang muter-muter nahan kebelet ya, ternyata nemu satu hotel. Dan kita mau langsung aja review Sans Hotel ini. Kita mau langsung masuk, kira-kira ada fasilitas apa aja sih di hotel ini? Kira-kira kamarnya gimana? Bagus enggak? Dan harganya juga kira-kira worth it nggak sih sama yang ditawarkan? Oke, kalau gitu kita langsung turun dan tetap stay tune ya teman-teman. Oke. Turun yuk. Oke guys, kita sudah sampai nih di Box Hotel atau nama lainnya juga Sans Hotel. Nah, kira-kira namanya yang bener yang mana? Kita juga nanti nggak tahu karena di sini ada tulisannya Box Hotel, di atasnya ada Sans Hotel. Apakah ini dua hotel yang berbeda atau hotel yang sama? Kita juga nggak tahu karena kita belum masuk ya. Terus juga ada tulisan mana lagi? Inhale exhale di pintunya tadi. Ada juga tulisan Samsung, tapi bukan ya, itu mereknya AC-nya mungkin ya. Nah kalau gitu tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk. Kita mau pastinya juga selain nge-review, kita juga wawancara sama staff yang ada di dalam tentang Box Hotel ini bagaimana. Yuk ikutin aja. Sekarang kita sudah masuk di dalam mungkin lobbynya ya, lobby dari Box Hotel atau Sans Hotel. Nah, dan di sini sudah terlihat langsung kalau dilarang merokok dan juga wajib pakai masker. Nah, sekarang kita langsung aja. Ini ada ruang tunggunya di sini dan juga di sebelah sini bisa kita lihat. Dan kita langsung mau tanya-tanya aja nih ke salah satu dari staffnya di Box Hotel. Oke. Selamat sore Mbak. Iya, sore. Ini boleh ya kita mau tanya-tanya soal Sans Hotel atau Box Hotel ini ya? Iya, boleh. Kalau boleh tahu hotel ini dari tahun berapa berdirinya? Tahun 2017. 2017. Pembukaan November. Oh, buka 2017 bulan November. Iya. Terus kalau Mbaknya bekerja di sini sebagai apa? Di sini serabutan, Mas. Oh. Semuanya dilakukan dari resepsionis, housekeeping, semuanya. Sudah berapa lama Mbak? 4 tahun dari awal pembukaan ya? Iya. Oh ya, maaf tadi lupa Iya. nanya. Mbaknya dengan Mbak siapa? Mbak Nur. Mbak Nur. Iya. Oke, Mbak Nur. Terus kalau hotel ini ada tergabung dalam grup tertentu gitu atau berdiri sendiri apa gimana Mbak? Terdiri sendiri.
berdiri sendiri ya. Iya. Terus untuk tipe kamarnya ada apa aja Mbak? Tipe kamar ada 3, Iya. deluxe, twin, sama superior room. Deluxe, twin sama superior. Iya. Oke, kalau biasanya orang-orang yang menginap di sini itu apa ada keperluan tertentu? Biasanya mungkin orang-orang yang mau berbisnis jadi cuman nginepnya Umum semalam mas, doang. campur. Oh, campur Iya, ya. campur. Juga ada yang mungkin Bekerja juga. liburan Kayak gitu juga kuliah, banyak juga. liburan, ya. Oh, yang kuliah juga ada. Iya ada. Oh, oke. Terus kalau sudah dari 2017, sekarang udah masuk tahun ke-5, pasti juga ngalamin dampaknya dari pandemi Iya, ini Mbak ya. iya, Nah, betul sekali. itu 2 gimana tahun. sih dampaknya dengan hotel ini Mbak? Menurun tamunya. Jelas menurun ya? Iya. Hmm. Biasanya 50% ke atas. Itu nggak sampai sekarang. Termasuk sampai sekarang ini juga apa sudah mulai naik gitu Mbak? Sepi mas, karena sekarang kan ini Ramadan. Oh, Puasa. kalau puasa malah Jadi itu ya? sepi. Iya. Oh, oke. Terus kalau di sini ada berapa karyawan atau stafnya yang bekerja di sini? 5. Total ada 5 orang. Iya. Oke. Nah, terus yang aku penasaran juga ini Mbak, kan Iya. di depan tulisannya Box Hotel, terus ada Sans Hotel. Nah, kenapa maksudnya namanya Kalau ada box hotel itu 2? nama pemilik yang punya perusahaan box hotel. Oh, Tapi oke. untuk Sans itu aplikasinya. Oh, Sans itu Jadi bisa aplikasi. apa? Pesan lewat online atau offline. Kalau online yaitu lewat aplikasi Sans. Oh, nama aplikasi. Cuma nama hotelnya itu yang box hotel, yang Sans itu aplikasi. Oh, gitu. Ya. Oke, jadi sudah tahu ya namanya Ya. Box Hotel dan Sans itu adalah nama aplikasi untuk pemesanan hotelnya, guys. Nah, terus kalau misalnya ini Mbak, pertanyaan terakhir nih. Misalnya ada tamu yang komplain nih, mungkin ada masalah tertentu dan tamu komplain, menghadapinya itu gimana sih Mbak dari Box Hotel? Ya intinya harus ini apa? Dilihat dari itunya dulu. Tamunya pengennya apa? Kalau misal komplain masalah AC, kalau kita bisa pindahin ya bisa gitu. Nggak terlalu dibelit-belitkan. Kita cek dulu semuanya dari komplainan tamu. Kalau memang masuk akal kita bisa pindahin. Cuma kalau nggak itu ya tetap Oke. ya. Oke, Mbak Nur, terima kasih ya Iya, waktunya sudah sama-sama. mau diwawancara. Iya. Oke, teman-teman, jadi gitu ya. Kalau kalian tanya tentang Box Hotel atau Sans Hotel, Box Hotel itu jadi nama hotel ini adalah Box Hotel. Oke, kita sudah selesai untuk wawancaranya dengan salah satu staf yang ada di sini yaitu Mbak Nur. Dan selanjutnya yang ditunggu-tunggu nih, kita mau langsung nge-review kamar-kamar yang ada di Box Hotel. Oke, tetap stay tune ya teman-teman. Oke, sekarang kita mau langsung nge-review kamar-kamar yang ada di Box Hotel. Kita mau diajak naik nih. Yuk. Jadi kita akan mereview 3 tipe kamar, guys. Ada deluxe, twin, sama superior. Dan kita sudah sampai di lantai 2-nya. Ini ada toiletnya di sini, toilet umum, dan juga di sini masih itu ya, ruangannya no smoking room ya teman-teman. Ini salah satu kamarnya, tapi bukan di sini yang akan kita review. Kita langsung ikut sama masnya itu untuk kita review kamarnya. Oke, sekarang sudah ada di lantai 2 dan kita akan mereview salah satu kamarnya, yaitu tipenya deluxe double. Dan ini kita langsung masuk ke kamar 203. Misi nggak ada orang ya. Oke, nah di sini langsung kamar mandi dalam konsepnya. Dan kalau bisa dilihat di sini ada shower dan ada masuk. Dan di sini juga sudah tersedia air dingin dan air panas. Seperti biasa, sudah ada klosetnya juga, wastafel,
tempat sampah juga, dan juga sudah ada peralatan untuk mandinya pasti seperti itu. Kemudian kita masuk ke kamar utamanya, deluxe double, jadi dapat bednya yang besar juga, bisa mungkin untuk 2-3 orang masih bisa. Dan ternyata amenities untuk perlengkapan mandinya diletakkan di sini. Penataannya seperti ini teman-teman, ada 2 bantal untuk tidur, dan ini juga bantal, mungkin ini bantal sofa mungkin ya. Terus di sini ada hiasannya, ada Sans Hotelnya tertera di sini. Dan pasti kalau kalian bertanya-tanya, loh ini nggak pakai AC ta? Pakai dong, AC-nya ada di atas. Ini dia AC-nya. Oke, terus ya ini ada cermin, ya udah untuk ngaca, untuk make up segala macam, dan juga sudah ada TV-nya juga yang cukup luas juga TV-nya, jadi enak juga kalau nginep di sini sambil nonton TV. Di sini ada meja, kursi, ya bisa dipakai untuk ya serbaguna lah, bisa dipakai untuk make up, naruh barang di sini. Tapi sayangnya di sini nggak disediain lemari untuk menaruh barang-barang kita. Jadi mungkin kalau kita misalnya menginap di sini, barang-barang yang kita bawa mungkin bisa ditaruh di sebelah sini, karena di sini juga cukup luas tempatnya, atau di sini supaya mungkin nggak makan tempat kalau misalnya kita mau keluar atau mau ngapain gitu. Ya kurang lebih itu aja sih kalau dari kamar ini. Dan juga sudah disediain air mineral buat tamu. Nah ini nih sebenarnya pengen sih saya mesen ini, tapi ternyata setelah saya tanya tadi sama staffnya, ternyata sudah nggak beroperasi ini. Si Lawu Rojo ini yang menjual makanan ini sudah tidak beroperasi karena minat dari masyarakat atau dari tamunya kurang. Jadi karena sepi, akhirnya mereka sudah tidak membuka ini untuk makanannya, jadi sudah tutup. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa aku review dari kamar deluxe double ini. Dan untuk harganya ada di kisaran Rp200.000 aja, sudah bisa mendapatkan kamar yang luasnya segini, dan ada kasurnya double juga. Colokan di sini lumayan buat ngecas ya kan. Dan di sini juga sudah kamar mandinya bersih juga, ternyata bersih, dan sudah dapat air panas, air dingin, dan lengkap sih menurutku untuk keperluan. Kalau kita cuma mau berbisnis, orang-orang datang yang dengan keperluan bisnis, kalau cuma pengen hotel yang ya hotel budget dan juga fasilitasnya juga ya mencukupi lah untuk keperluannya dia, untuk tidur, untuk mandi dan segala macam, ini merupakan salah satu hotel yang tepat karena letaknya juga sih cukup strategis juga, dan kita bisa menikmati di ruangan yang nyaman ini. Oke, untuk deluxe double itu sekian, dan kita akan melanjutkan untuk review 2 tipe kamar lagi teman-teman. Yuk, kita langsung lanjut. Udah mulai? Udah tak? Sorry. Mumpung ada salah satu fasilitas penunjang di sini ya, colokan kebutuhan anak zaman sekarang. Oke guys, karena kita mau lanjut review, kita masih ada di lantai yang sama, di lantai 2, dan kita langsung mau review ke tipe kamar berikutnya, yaitu deluxe twin. Dan jumlahnya di sini ada sekitar 8 tadi kalau nggak salah. Kita langsung lihat aja. Yuk. Ini sih. Oke, masih nggak ada orang ternyata. Ya, kita langsung lihat. Ternyata tampilannya berbeda dengan yang deluxe double tadi. Di sini ternyata wastafelnya diletakkan di sini,
dan juga sudah ada kacanya, dan otomatis kamar mandinya jadi lebih kecil guys. Lihat ya. Oh, ini lampu di sini ternyata. Oh, ini. Nah, ini dia kamar mandinya. Kamar mandinya, kalau kita mandi di sini ya, untuk ada air panas, air dinginnya, dan klosetnya juga ada di sini. Kemudian kursi ini. Nah, kursinya ini untuk apa? Mungkin kalian bertanya-tanya ya. Jadi kursinya bisa kita pakai untuk kalau kita mau mencuci tangan misalnya ya. Bisa. Kita duduk. Kalau biasanya kita mencuci tangan sambil berdiri, kalau kita malas sambil duduk bisa. Kita tekan aja. Nah, seperti itu. Contohnya seperti itu. Dan ini membuktikan bahwa wastafelnya juga berfungsi dengan baik. Oke. Kemudian ada kacanya juga. Ada beberapa atribut di sini. Ini masih sama ya, no smoking area, no smoking room, dan juga ada DND yang artinya do not disturb. Ojo diganggu, jangan diganggu yang lagi menginap di sini ya. Oke guys, karena ternyata sekarang sudah jam 17.23 nih, sebagai bukti ya, kalau bukan gimmick ya, jam 17.23 dan sebentar lagi kan kita lagi ada di bulan puasa, dan staf hotel yang ada di sini akan berbuka puasa, karena dia juga yang mengantarkan kita untuk mereview kamar-kamar hotel di sini. Jadi kita mau break dulu sejenak sambil menunggu teman-teman kita yang beragama muslim untuk berbuka puasa. Yang puasa tetap semangat ya, jangan sampai batal puasanya. Oke, stay tune teman-teman.